Recording in progress. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Selasa 24 Februari 2026. Eh, Pagi hari ini kita akan em, melakukan pelatihan mengenai ini ya, tips baca bid offer saham untuk strategi day trading. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk login dulu di aplikasi Hospisi ya, atau Hospisi Mira Aset. Kemudian Bapak Ibu bisa setting layoutnya dulu. Nah, di sini saya menyarankan Bapak Ibu untuk men-setting layoutnya kode 0200. Ini masuk menu running trade and interest stop, kodenya 0200. Kemudian Bapak Ibu berikutnya masuk menu ranking, kodenya stop winner atau loser, kodenya 0100. Di sini ya, ini untuk nanti kita men-screening saham ya, dari sisi top value. Terus berikutnya Bapak Ibu bisa masuk menu quote, kemudian pilih stock price, kodenya 001. Nah, ini untuk melihat bid offer saham yang kita lihat secara transaksi, apakah dia nanti antrian turun atau antrian naik. Kemudian berikutnya multi chart, ini untuk melihat view secara garis besarnya aja. Kemudian indeks detail untuk melihat saham-saham di sektor tersebut yang mengalami kenaikan atau rotasi sektor. Kemudian EZ Broker ini sesekali kita bisa melihat browsing ya. Cuman ini nggak terlalu fokus ya, karena nanti kita sifatnya di sini fokusnya melihat bid offer. Dan sebelumnya di sini saya disclaimer ya buat Bapak Ibu, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi. Dan saran nanti Bapak Ibu ada beberapa menit ya, pertengahan menit yang nanti mungkin sekitar jam setengah 10, Bapak Ibu bisa kasih masukan, atau bahkan sebelum itu ya, kalau ada saham-saham yang menarik untuk kita pantau, bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat. Oke, berikutnya kita lihat fokusnya di sini, kita melihat di menit-menit pertama jam 9 lebih 1 menit sampai jam 9 lebih 15 menit itu saham-saham yang aktif di top gainer tuh saham apa aja, terutama di top value. Fokusnya cari top value 1, 2, 3 atau top 20 besar ya, yang kenaikan pertamanya adalah 10 miliar. Jadi kenapa kita fokusnya naik ya saham yang kenaikannya 10 miliar pertama di jam 9 lebih 1 menit, karena kita ngelihat big flow ya, kita ngelihat big player yang masih gede. Karena kalau misalnya di detik-detik pertama itu ada transaksi gede, itu pasti indikasinya adalah big player gitu ya. Jadi kita fokusnya di menit-menit awal yang transaksi gede. Kemudian kita cari yang secara persentase kenaikan itu juga rata-rata di atas 2% ya, rata-rata di atas 2%, 1,5 atau 2% lah, gitu ya. Itu kita bisa fokuskan untuk scalping. Terus kemudian kalau kita lihat IHSG ini sudah mulai ini ya, sudah mulai recover ya. Nah, kalau kita lihat dari pasca crash karena MSCI kemarin ini sudah mulai recover ya. Ini kita lihat candlestick udah konsisten di atas MA5 dan di atas MA20. Tanda bagus karena juga beberapa ada sinyal positif ya dari OJK untuk membenahi mengenai tuntutan dari MSCI. Oke. Nah, ini sudah pre-opening jam 8.58 ya. Kita lihat di stock winner di sini. Nah, kita screening eh, yang menjadi top value pertama di sini ada Telkom, BP, Antam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa saham yang dibuat BSCP, salah satunya BP, kemudian Mina, gitu ya. Teman-teman kalau beli kemarin sore ya bisa langsung ini ya take profit ya untuk BSCP. Karena
Ketika saya share di grup itu BSCP memang targetnya cuma 1,5% aja atau 1 sampai 1,5%. Tapi biasanya rata-rata teman-teman kan kita lihat target TP-nya bisa kena 5%, 10% kayak gitu. Oke, ini sudah mulai ya Bapak Ibu perdagangan sahamnya. Terus kita ngelihat running trade juga. Ini yang saham-saham lagi rame. Ini running trade-nya sengaja saya kasih per transaksi volumenya adalah 1.000 ya. Jadi biar kelihatan saham-saham yang rame gitu ya. Jadi kita lihat di top value di sini ini yang mulai transaksi 10 M ke atas, ada emas, Astra dan lain sebagainya. Cuman kalau Telkom apa namanya Astra ini kan juga volatilitasnya itu nggak tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau scalping agak susah gitu ya. Jadi kita perlu sabar tunggu dulu ya yang menarik. Oke, oke, padi ini transaksi sudah mulai 7 miliar ke atas ya. Ini kemarin juga masuk list BSCP ya, teman-teman bisa langsung TP Happy Cuan yang ikut BSCP kemarin. Kita lihat dulu ya bid overnya seperti apa. Nah, ini salah satu ciri bid over yang kami ya, karena buying powernya 400 ribuan ya, selling powernya 200 ribuan gitu ya. Terus kita lihat transaksi value udah 14 miliar, cukup rame. Terus kalau dilihat dari sisi bid overnya, ada yang nebelin di 166, ada yang nebelin 180. Ya, cuman kalau saya lihat sih saham ini nggak boleh turun di bawah 166 dan nggak boleh naik di atas 180 ya. Range-nya di situ. Terus kita lihat ini masih dikocok ya, ini masih dikocok. 170 adalah level psikologis yang harus dicapai atau harus ditembus. High-nya barusan adalah di 174. Ya, jadi ini padi boleh pantau dulu ya, boleh pantau dulu. Ya, ini mulai ada guyuran ya. Ini mulai ada guyuran. Tadi masih 200 sekian, sekarang udah 510. Oke, 170 masih dites terus ya. Sambil kita lihat saham yang lain. Jadi dia di kesannya kayak dimakan, kemudian diisi lagi, dimakan, diisi lagi. Jadi artinya ada yang lagi profit taking ya, ada yang lagi profit taking di saham tadi. Jadi kita nggak usah keburu untuk masuk ya, lihat sikon dulu. Oke. Ini ada saham yang menarik, TINS ya. TINS ini juga masuk masuk top value nomor 3 ya ini ya. Oke, TINS ini masuk top value nomor 3. Terus kita lihat buying powernya lebih gede ya, 86.000 versus 29.000. Terus trade booknya transaksi paling banyak di 4250. Eh, untuk TINS boleh ini ya, boleh masuk ya. Base buy-nya kita lihat di level psikologis di sekitar 4.300. Nah ini antara range ini boleh masuk cicil ya. Oke,
Kalau kita lihat posisi bid overnya ini rapat ya. Bid over bid seperti ini tuh menandakan market maker itu dia jagain harga untuk konsisten naik. Targetnya adalah di 4.400 karena ini yang paling tebel gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi bid yang tebel itu ada di 4270, kemudian dari sisi transaksi paling gede itu ada di 4250. 4250 ini bisa saya katakan sebagai batas kuat ya, batas support kuat di bidnya karena ada transaksi gede di situ. Jadi saran saya karena kita udah posisi udah di atas level psikologis 43, jadi masuknya dicicil dulu gitu ya. Nanti bisa beli agak banyak kalau misalnya kena 4260 atau 4270 dan 4250 nggak jebol. Tapi saya rasa ini saham ini akan dijagai di 43 ya. Kayak TINS ini akan dijagai di 43. Oke, targetnya cuma di 4.400. So far IHSG-nya masih aman ya. IHSG-nya masih aman. Terus ini sepertinya mau tes resist ya. Ini kita lihat 4380 ini ada high-nya. Ini mau tes resist. Oke, kita dapat top value salah satunya TINS ya. Terus untuk lainnya kita masih nunggu ya. Oke, emas ini menarik ya sebetulnya. Cuman harganya kegedean ya. Ada teman-teman yang suka saham-saham yang kecil ya, nggak suka saham yang size-nya terlalu gede itu juga ada gitu ya. Nah ini juga gerak ya, Mina ya. Oke, ini juga lagi rame ya saham ini. Kemarin tak kasih wishlist buat BSCP ya teman-teman. Nah, ini kalau 440-nya jebol ya, ini high kan. Kalau 440-nya jebol, targetnya adalah ke 450 ya. Karena 450 ini adalah offer yang paling tebal. Terus kita lihat biasanya high sementara itu kalau berhasil ditembus dia akan lebih apa ya, lebih dominan untuk bertahan dan lebih dominan untuk naik gitu. Kita lihat bidnya di sini cukup diisi ya, cukup diisi rapat gitu. Terus dari total sumnya ya di sini 400 ribuan atau 300 sekian ya. Di sini 300 ribuan. Jadi apa namanya lebih gede dari yang bid. Ya, Mina buat yang belum beli bisa masuk ya, teman-teman. Bisa masuk. 40-nya udah jebol ya, bisa masuk. Terus nanti kalau misalnya stop loss ya, kalau misalnya stop loss kalau 430-nya ini nggak kuat dan jebol ya, atau 428-nya jebol. Nah, ini teman-teman bisa stop loss. Soalnya ya ini open open sama dengan low ya. Ini open sama dengan low. Biasanya kalau open sama dengan low itu dia lebih confidence untuk naik. Oke. Terus kita lihat trade book-nya di sini. Trade book transaksi paling gede di sini ya. 444, 436, 434 dan lain sebagainya. Oke, langsung ke hajar ya teman-teman. 440-nya tadi dimakan langsung dijagain karena ini 440-nya level psikologis. Gitu ya. Oke, sementara fokus ke Mina sama Teams dulu ya. Jadi saya sambil call teman-teman yang di grup ya supaya untuk ikut join.
Oke, 450 dites ya, sesuai dengan target BSCP saya kemarin ya, udah dites. Ini belum jebol ya. Nah, ini paling enggak teman-teman yang kemarin ikut BSCP Nina ya sudah bisa TP gitu ya. Nah, kalau 450-nya nggak jebol, dia akan coba koreksi wajar dulu ya, ngetes dulu lagi ke 440. Tapi kalau 450-nya jebol, paling dekat dia akan tes lagi ke 460 gitu ya. Ini buying powernya cukup gede, 595.000 lot versus 298.000 lot ya. Sementara masih oke ya sementara. Oke. Jadi buat yang tadi baru masuk ya 2 tik 3 tik ya 1,5% 2% sebetulnya udah profit udah bisa TP ya gitu. Oke, kayaknya ISG ada yang ini ya, ada saham-saham yang guyur ya. Di ISG-nya tadi plus 30 poin, sekarang mulai turun ya, mulai turun. Oke. Oh, padi jebol ya, padi ya teman-teman. 170-nya keangkat ya. Oke, oke, padi bisa bisa entry juga ya. Padi bisa entry, eh, batas supportnya di 170 ya. Base nya tentunya di range ini ya. Jadi kalau harga seperti ini teman-teman cicil aja. BSP-nya dekat di 170, misal 171 gitu. Oke, top value nomor 1 2 masih diisi TINS padi ya. TINS tadi kita call dari 4.300-an, sekarang udah di 4.360 ya. Oke, oke, terima kasih Pak Anton. BSCP dan TP tinggal BRPT ya. BRPT. BRPT tadi sebetulnya juga sempat naik ya 2170 di sini ya. Cuman rasanya ini masih konsolidasi ya, masih sideways dulu. Oke, kita balik ke TINS dulu ya. Oke, targetnya kena ya 4.400 oke ya. Happy Cuan ya yang tadi nebeng di sekitar 4.300 4.330. Nah, ini target terdekat lagi kalau 4.400 kuat ke 4,5 ya. Bid overnya rame ya di sini kita lihat. Nah, ini jagain 4.350 ya. Ada yang dapat TINS.
Oke. Ini salah satu ciri bid offer yang rame ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat ini ada posisi add ya, add gini ya. Kalau di offernya dia posisinya min berarti ada yang makan gitu ya. Kalau minnya ada di bid berarti ada yang buang gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian kalau ada plus hijau berapa lot gitu yang nambah di sini berarti ada yang nambah. Oke. Oke, jadi bid offer yang oke ketika dia dia dimakan di offer ya. Nah, dia dimakan di offer, dia langsung ngisi. Ketika dia mau dimakan di offer, dia langsung ngisi kayak gitu sih. Jadi intinya dijagain lah gitu. Nah, ini lagi ngetes di level psikologis 4.400. Barusan masuk TINS 43300 Pak. Target di berapa ya Pak? TINS ya happy cuan ya Pak Denny. Ya kalau saran saya sih target pertama 44 ya. Ini udah tercapai jadi bisa langsung TP ya, bisa langsung TP. Target berikutnya di 4.500 ya. 4.500. Jadi itu target terdekat untuk hari ini. Karena biasanya kalau kalau eh, teams itu ya karakternya itu biasanya volatilitas per hari itu rata-rata kenaikan 10% ya gitu ya. Habis kena 10% biasanya dia turun gitu ya. Jadi kita nggak berani kasih target TP yang terlalu tinggi. Cuman kalau 4,5-nya ini jebol itu lebih menarik. Bapak Ibu bisa hitung aja. Jadi yang sisi over ini sudah pasti ini ya Bandar punya barang ya, Bandar punya barang. Yang bid ini belum tentu punya barang gitu ya. Dia cuma istilahnya nebelin, gajelin gitu supaya kasih conviction ke retail untuk nge-HK di over gitu ya. Nah, Bapak bisa hitung aja. Ini kalau totalnya ada 52.000 lot ya. Di sini kalikan aja ya 52.000 lot kali harga sekarang kali 100 lembar itu berapa ini ya? Berapa miliar gitu ya. Nah, langsung dihajar terus kan? Nah, dihajar terus kan. Kenapa? Karena eh tadi saya bilang empat-empatnya nggak ketembus. Terus kemudian dia setelah nge-HK, sorry, setelah nge-HK langsung di-HK lagi, setelah nge-HK langsung di-HK lagi gitu. Kalau 50.000 lot itu berarti berapa ya? Kita bisa ngitung ya, barangnya Bandar itu kisaran berapa ya di bid overnya. Ini kisaran ini ya Bapak Ibu ya, kisaran 20 miliaran ya. Jadi dia istilahnya mejeng di over ini bukan berarti nggak ada masuk ya, karena memang tujuannya mereka mau jualan gitu ya. Kalau mau jualan ya memang gimana caranya itu
bid offernya itu dibikin menarik supaya offernya kelihatan dimakan terus dan retail bisa masuk gitu ya. Oke. Itu ya, jadi ini tadi bisa dapetin karena top value nomor satu gitu ya, top value nomor satu. Oke. Ya sebetulnya kalau misalnya kita mau cari saham-saham buat di tradingin yang lain, mungkin pilihannya banyak ya. Ada yang ini, ada Diva, terus Kios dan lain sebagainya. Tadi di awal-awal market jam 9 lebih 1 menit udah lompat ya, udah lompat 9% gitu ya. Cuman saya itu lebih apa ya, lebih prefer menyarankan ke teman-teman saham-saham yang memiliki market cap yang lumayan gitu. Kalau DeFi ini market cap-nya kecil ya, di bawah 1T ya. Jadi dari putaran duit sekitar transaksi 17 M aja udah bikin saham ARA gitu ya. Cuman ya saham-saham seperti ini ya memang kadang pump and dump ya. Ketika digoreng naik dikit, habis itu sering diguyur gitu ya. Terus teman-teman nggak bisa masuk banyak ya karena saham kurang liquid gitu ya. Ini tadi jam 9 lebih 1 menit udah kelihatan nih di top ranking sini. Dia paling aktif, paling rame gitu. Cuman ya istilahnya kita ini ya, karena saya di sini sebagai edukator ya, jadi lebih kasih saham ke teman-teman yang lebih safe ya, dalam arti dari sisi volatilitas itu nggak terlalu ekstrim gitu ya. Karena teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini juga sebagian juga banyak yang masih belajar gitu. Oke, saya rasa ini ya, apa namanya, untuk pagi ini eh, untuk saham yang besar scalping tim sudah done ya, kemudian tinggal Padi sama Mina aja yang masih running ya, nanti teman-teman bisa pantau. Terus ini sekarang saya buka ini ya, apa namanya, teman-teman kalau misalnya mau konsultasi saham boleh tanya di kolom chat, nanti kita analisa bareng-bareng gitu ya. Oke, dari BRPT tadi ya, lanjut ke BRPT, seberapa conviction mengenai TP1, TP2 yang tercapai 2 hari ke depan, mengenai BRPT itu ya. Oke, kita balik lagi ke BRPT. Oke, jadi sebetulnya sering saya infokan ya di komunitas atau di grup, ketika market crash kemarin ya, karena penyebabnya adalah MSCI mendowngrade ini ya, Indonesia ya. Terus banyak saham-saham yang harusnya terpilih di MSCI Februari akhirnya batal. Nah, itu yang bikin marketnya crash ya sampai trading halt 2 hari ya di sini di tanggal 28 sama tanggal 29 gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa? Karena saham-saham Konglo itu ARB ya, kayak macam PTRO, kemudian Bumi, kemudian saham-saham grupnya Pak Happy Hapsoro seperti Mina, Padi, terus Raja Ratu. Nah, itu drop signifikan ya sampai ARB. Nah, sedangkan kalau teman-teman buka menu ranking, kemudian kita pilih market cap 200 di sini, itu bobot market cap itu rata-rata didominasi oleh saham konglo macam kayak brand gitu ya, DSSA, TPIA, Aman, DCI, terus Bayan gitu ya, Cuan, BRPT, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat bobotnya bisa dilihat di sini, market cap-nya di sini urutan dari yang paling gede ya. Brand masih nomor satu, walaupun kemarin udah turun cukup dalam ya, karena juga BBCA juga turun dalam kemarin ya. Tempat BBCA market cap-nya 1000
triliun lebih, sekarang jadi tinggal 887 triliun gitu ya. Masih di bawah brand, dimana kalau kita lihat bobotnya brand sekitar 7% di IHSG. Artinya apa? Ketika brand ARB, grup APP, brand BRPT semuanya ARB, ya otomatis IHSG turun dalam gitu loh. Nah, sering saya katakan bahwasanya ketika market crash, market reboundnya lagi, itu pasti nanti didominasi dulu oleh saham kunglu lagi yang men-trigger. Kenapa? Karena ya balik lagi yang mendominasi apa namanya bobot market cap di IHSG adalah saham-saham kunglu, bukan saham-saham fundamental gitu ya, seperti BCA, BBRI dan lain sebagainya gitu. Yang mana saham-saham Big Bang pun seperti BBCA, BBRI itu belum apa ya, belum sanggup untuk ngangkat atau bikin IHSG hijau pada saat awal IHSG kemarin rebound gitu loh teman-teman. Sehingga ketika saya sampaikan di komunitas di grup, ini nanti saham-saham kunglu gitu ya. Ya udah berarti kita fokusnya ke saham-saham kunglu lagi pada saat itu gitu ya. Terbukti juga teman-teman banyak sekali yang profit di saham-saham kunglu ketika nyerok di harga ARB gitu ya. Nah, terus sekarang kita balik lagi ke sini ya, ke apa namanya saham-saham kunglu, Pak PP ya di sini ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin sebagian sudah balik seperti cuan gitu ya. Meskipun belum balik signifikan, tapi kalau dilihat candle-nya ada yang apa ya, tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan dari buyer ya yang cukup masif sehingga harganya bisa stabil gitu ya. Terus Brand juga seperti itu kemarin sempat drop ARB 14% terus diangkat lagi. Nah, ini sudah mulai sideways gitu ya. Jadi ya juga sama gitu ya. Jadi dari saham-saham Pak PP ini banyak yang meninggalkan gap gitu ya. Nah ini ada gap di sekitar 2000 2600-an ya. Ini sekitar 2600-an sama harga ini gitu ya. 2300-an gitu. Nah, ada memang tipikal saham yang ketika rebound dia langsung nutup gitu ya. Ada juga yang masih nunggu waktu gitu ya. Tapi at least rata-rata gap itu mayoritas ketutup gitu loh Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh misalnya Raja gitu ya. Raja kapan hari kan saya share ya di komunitas atau grup ya. Saya bilang kalau misalnya dia apa namanya rebound itu ketarik ya. Kita kita pakai Fibo ya, kita pakai Fibo di sini. Nah, ini targetnya di sini di Fibo 38,2%. Nah, ini tentunya di sini ada gap juga ya. Nah, ini ada gap juga di sini. Waktu harga di sini kan udah saya call tuh ya. Saham-saham kunglu salah satunya Raja itu ada gap gede gitu ya. Potensinya rebound gitu ya ke Fibo sekian gitu. Nah, ini kan akhirnya ketutup naik nih, ketutup naik ya. Ketutup naik gitu. Karena memang flow-nya juga ada gitu ya. Flow-nya juga ada. Nah, terus kemudian PTRO juga gitu. PTRO itu yang membuat IHSG ARB cukup dalam ya kemarin. Nah, itu akhirnya juga rebound ya. Nah, ini ada gap. Nah, ini ujung-ujungnya kan mau nutup gap juga kan. Ya, meskipun dia nggak ketutup sempurna, terus akhirnya lanjut turun lagi gitu ya. Terus, nah ini sekarang yang ditanyain BRPT gitu. Nah, ini sama sih, BRPT mirip kayak Cuan, mirip kayak CDIA. Dia udah setlist di bawah sih. Udah setlist di bawah, lagi konsolidasi. Biasanya seperti ini tuh lagi ngumpulin barang gitu ya. Kenapa saya katakan ngumpulin barang? Karena kalau misalnya kondisinya sideways tapi harga tidak bergerak naik signifikan, nggak breakout gitu ya, itu ada yang ngumpulin. Nah, kita lihat di tanggal 11 Februari ya, di sini volumenya 455 persen ya dari hari sebelumnya. Itu artinya apa? Ada yang ngumpulin gitu ya. Ada yang ngumpulin nih, ini sama ada yang ngumpulin gitu. Tapi biasanya market maker itu kalau lagi ngumpulin ngumpulin saham itu nggak langsung digoreng gitu ya, nggak langsung digoreng, langsung dinaikin gitu kayak gitu. Makanya kadang di BSCP atau di grup itu saya bilang bisa swing pendek gitu ya, bisa swing pendek. Swing pendek itu mungkin kisaran 1 minggu gitu ya, atau 2 minggu gitu. Nah, itu diantara itu pasti harganya bisa menyentuh target TP gitu ya.
bisa menyentuh target TP, asalkan ya dengan catatan dia nggak breakdown lagi ya, nggak breakdown lagi di sini gitu. Jadi kalau kita ngomongin hari 1 sampai 2 hari ya, saya katakan nggak bisa ya dihitung dari 1 2 hari ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia ini masih konsisten di atas MA5 MA20, kemudian dia masih sideways ya, nggak membentuk pola lower low lagi di sini. Nah ini kita lihat pendeknya kan dia sudah bullish nih, bullish jangka pendek gitu ya. Nah dia nggak membentuk lower low lagi ya, paling nggak dalam waktu dekat harusnya target TP terdekat itu bisa tercapai di area ini, setidaknya resisten terdekat itu ya. Itu sih. Jadi nggak bisa dihitung 1 sampai 2 hari gitu ya. Karena kalau itu swing pendek itu kisaran itu. Kalau swing menengah mungkin bisa 1 bulan, itu swing menengah. Kalau swing pendek itu hitungan minggu gitu ya teman-teman. Oke, terus berikutnya Dewa apakah sedang sideways untuk naik atau sudah peak? Kalau kata saya sih ini sudah ini ya sudah sideways ya. Sideways sorry, dia rebound tapi sekarang dia lagi sideways gitu ya. Nah, ini gapnya juga udah ketutup ya, udah ketutup. Gapnya udah ketutup. Nah ini udah ketutup di sini nih gitu. Jadi paling rentan ketutup gap itu kisaran 1 minggu 2 minggu ya. Kalau misalnya pasar gapnya terjadi karena panic selling yang masif ya, panic selling yang masif karena market crash terjadi karena black swan ya, atau istilahnya suatu kondisi di mana tidak diikuti dengan kondisi dalam negeri gitu kan. Karena kan kemarin MSCI itu kan karena memang ada shock terapi di market yang secara tiba-tiba kasih berita fear yang cukup masif ya, itu yang bikin market drop gitu ya. Tapi kan tidak mencerminkan dalam kondisi ekonomi Indonesia sendiri gitu. Karena di dalam negeri politik masih stabil, kemudian GDP masih oke, kemudian rupiah masih oke gitu ya. Jadi nggak yang apa ya dalam jangka pendek ya pasti rebound gitu loh ya. Nah ini kita lihat kalau Dewa sendiri ini dia lagi sideways ya. Ini kisaran kisaran MA5 ya. Nah, kita lihat MA5-nya di 624 ya. MA20-nya 563. Ya, kita bulitin 625 ya. 625 terus kemudian MA20-nya 560 gitu ya. Jadi kalau misalnya closing hari ini di bawah 625 atau di bawah 620 ada potensi si Dewa ini retrace lagi ke 20 ya. TMA 20 di sini gitu. Ada koreksi, potensi koreksi ke situ secara jangka pendek gitu ya. Nah, karena volumenya juga sudah mulai mengecil nih, volumenya mengecil gitu ya. Menandakan perdagangan udah mulai sepi gitu. Jadi penurunan dia tidak diikuti dengan volume gitu. Jadi makanya koreksi wajar. Itu sih kalau saya lihat Dewa seperti itu. Tapi kalau misalnya siang hari ini dia bisa lewat 625 gitu ya. Paling tidak dia terdekat ngetes 650, 655 dulu lah gitu. Oke. Pack TP berapa? Sebetulnya saya nggak ngikutin pack ya. Saya nggak ngikutin pack. Tapi kalau saya lihat memang dia ada corporate action ya. Ada corporate action terus kalau kita lihat sahamnya lagi sideways ya. Terus di sini memang lagi oversold ya, ada oversold di sini ya momentumnya, artinya dia jenuh jual. Sewaktu-waktu bisa rebound ya, sewaktu-waktu bisa rebound. Terus ada volume gede juga di sini ya, ada volume gede juga di sini. Kalaupun rebound tentunya targetnya ke MA20 ya. Kita lihat MA20-nya aja di berapa gitu. MA20-nya di 314. Jadi ya lumayan jauh ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia lower low di bawah 197 sebaiknya SL gitu ya. Stop loss. Kalau target TP saham yang lagi sideways ini nggak bisa apa ya naik jauh-jauh kecuali dengan tiba-tiba ada akumulasi volume gede lagi gitu ya. Jadi ya saran sih kalau misalnya day, apa namanya day trading atau mungkin swing pendek gitu ya.
TP deket-deket aja gitu ya, TP deket-deket aja. Bisa 220 gitu ya TP. Oke, saham FCA under 50 yang masuk. Oke, buat masuk. Saham FCA under 50 ya. Mungkin JGLE ya. JGLE. Katanya kemarin ada news JGLE ini mau apa ya, red issue ya. Mau red issue atau istilahnya butuh 800 miliar ya untuk ekspansi ya. Ini kalau nggak salah grupnya Bakri juga ya. Kalau misalnya grupnya Bakri manggung, ini juga ketarik ya. Ini dan Viva salah satu grup Bakri yang belum balik ke 50 ya. Sebelumnya kan ada BNBR ya, BNBR yang mana dia kemarin udah sempat 200 sekian ya dari harga 25 perak gitu. Kemudian LT gitu ya. LT kemarin sempat 108, sekarang balik 50 lagi gitu. Kalau saham-saham FCE prefer ke saya lebih ke saham-saham yang masuk grup Kongo ya. Itu lebih menarik sih. Kemudian nggak usah masuk all in ya, masuk size kecil aja karena kalau saham FCA ini digorengnya juga nggak tentu ya gitu. Kalau dia udah dibikin arah-arah terus gitu ya. Tapi bisa dilihat dari volume ya. Kalau volumenya udah gede-gede ini di atas rata-rata biasanya ada yang ngumpulin. Nanti bisa dicek di Proxum gitu. Oke, BBC net sell asing berhari-hari. Bagaimana memprediksi dengan cepat apakah hari ini akan rebound, apakah bisa dengan volume transaksi di menit-menit pertama atau harus nunggu akhir sesi satu atau closing. Pertama, saham seperti BBCA, BBRI, pokoknya yang saham-saham fundamental atau big cap lah gitu ya. Itu eh, polanya nggak bisa kita scalpingin gitu ya, nggak bisa kita bikin day trading gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mindsetnya untuk saham seperti BBCA, BBRI itu trading pendek, itu sedikit agak keliru ya, kecuali teman-teman eh, maksain ngikutin untuk trading atau scalping tapi dengan momen yang pas. Ketika market crash, reboundnya cepat, nah pas itu masuk, it's okay lah. Tapi dengan kondisi IHSG sekarang yang sudah mulai konsolidasi, saham-saham sudah mulai sideways, itu kalau misalnya masuk di big bank kayak BBCA, BBR itu nggak bisa trading gitu ya, harus nyimpan gitu ya, harus nyimpan. Terus itu poinnya gitu ya. Terus kemudian, nah untuk memprediksi rebound ya saham-saham tersebut, big bank tersebut, itu lebih lebih ke ini sih, eh, lebih ke foreign ya, nah, foreign. Jadi selama selama foreign apa namanya aktif sell ya memang sahamnya kecenderungan turun atau sideways gitu ya. Ketika asing mulai masuk ya saham-saham ini akan mulai rebound. Contohnya BBRI ya. Nah, BBRI ini ada perbedaan pola BBRI dan BBCA gitu ya. Sebetulnya secara fundamental itu lebih bagus BBCA gitu ya. Terus, namun kita balik lagi ke money flow-nya ya. Nah, ternyata sekarang foreign lebih agresif dulu akumulasi di BBRI ya. Sama kalau nggak salah BMRI ya. Nah, BMRI. Jadi asing lebih agresif akumulasi BMRI sama BBRI dibanding BBCA gitu. Ya ada potensi kemungkinan naik lebih cepat adalah kedua saham itu dibanding BBCA. Itu sih. Nah, dan kita bisa melihat dari sisi grafik foreign-nya. Kalau di sistem HOTS, itu teman-teman bisa masuk di menu put, kemudian kita pilih foreign, IZ foreign di sini. Nah, misalnya kodenya kita pilih BBCA gitu. Nah, kita bisa melihat secara grafik sih gitu. Nah, ini lebih lebih enak dilihat gitu loh daripada kita melihat satu-satu di sini gitu.
Nah, kalau kita lihat line-nya di sini mulai turun ke bawah, itu artinya asing masih sell gitu ya, asing masih sell gitu ya. Tapi kalau garis birunya ini udah mulai nekuk ke atas, itu asing udah mulai ngumpulin. Atau paling tidak sudah mulai jenuh jual lah. Jadi asing itu sudah mulai jenuh. Biasanya selnya gede-gede kayak ini ya, gede 1,3 triliun, terus 300 miliar, 105 miliar, terus kemarin sudah mulai tipis nih, tinggal 15 M. Nah, kita nggak tahu hari ini BBCA asing net sell berapa gitu ya. Karena jujur aja kalau kalau Big Bang ya, Big Bang itu free float-nya di market itu kisaran 40% ke atas ya, 40 sampai 50% kalau nggak salah. Nah, itu eh, artinya banyak sekali retail yang pegang gitu ya, banyak sekali retail yang pegang, free float-nya gede, jadi butuh dana triliunan, ratusan miliar untuk goreng saham ini gitu loh. Jadi ya tiap hari naiknya cuma 1% gitu loh. Jadi makanya saya bilang kalau dibikin trading, day trading itu agak sedikit keliru karena ya kita cari profit 1% 2% di saham lain selain Big Bang itu gampang ya bisa gitu loh. Kayak contoh tadi Teens gitu ya, terus Mina gitu ya itu bisa. Tapi kalau BBCA, BBR itu susah gitu ya. Jadi lebih ke nyimpan gitu. Tapi ini harganya udah murah sih, udah murah sekali ya. Kalau kita lihat dari sisi uh, harga udah murah sih, macam kayak BBCA ini udah murah. Nah, kalau misalnya ngelihat chartnya sih memang masih jelek ya, masih downtrend gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat harga 7.000 ini, 7 ribuan ini udah di batas support weekly chart-nya ya. Terus kalau kita tarik ya sama kayak harga tahun 2021 loh, gitu ya. Harga tahun 2021, 2022 ini ya, gitu. Nah, investasi itu soal conviction teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kurang punya conviction untuk nyimpen secara jangka menengah atau jangka panjang, ya udah trading aja gitu ya. Terus kalau teman-teman punya conviction, oh BCA kinerjanya bagus, terus kita ngomong memang money flow-nya belum kelihatan gitu ya. Kita tinggal turun harga sekian beli gitu ya, simpan gitu ya. Jadi eh, kalaupun masih merah turun ya nggak masalah gitu loh. Oke, sorry, close ya. Oke, mohon maaf close. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sementara host saya masih belum bisa dibuka ya. Oke, ini kita lanjut ke sharing sesi mengenai ini ya. Saya mau memberikan informasi mengenai Navi ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya memberikan informasi mengenai Navi untuk diversifikasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa di sini ada yang
belum tahu ya mengenai Navi. Jadi Navi itu apa? Ini platform aplikasi reksadana dari Mira Aset gitu ya. Nah, di sini ada reksadana pasar uang, menyarankan ke pasar uang dan pendapatan tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di saham katakanlah lagi drawdown kayak market crash kemarin, itu setidaknya di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap itu bisa jadi bantalan atau ngafar gitu ya. Kita klik misalnya reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, di sini ada beberapa produk ya, beberapa produk pendapatan tetap yang bisa kita cermati ya, bisa kita cermati. Oke, yang pertama ini ada Super Invest Bond Fund. Nah, ini kenaikannya 11% sekian. Terus kemudian ada Kisi Fixed Income Fund Plus. Nah, saran saya teman-teman bisa masuk ke sini ya, tim Fixed Income Fund Plus atau ke Insight Renewable Energy atau IHAS Syariah Fund gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa klik ya, misal di IHAS ya. Nah, ini teman-teman grafik sama sekali cukup stabil. Nah, kita klik lima tab ini isinya adalah obligasi korporasi, yang mana itu lebih stabil ya. Nah, ini bagus terus. Kemudian kita klik detailnya di sini, minimal pembelian 100.000, biaya pembelian 0%, biaya penjualan 0% gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat fund fact-sheet-nya di sini, atau istilahnya prospektusnya lah. Ibarat kalau IPO itu prospektusnya gitu ya. Isinya MI-nya atau manajer investasinya kelola ke apa namanya obligasi apa aja. Nah, ini ada beberapa 10 efek terbesar. Jadi isinya ada di Medco Power Indonesia, kemudian Lontar Petrus, terus Indah Kiat Pulp and Paper, terus DSSA dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sejak peluncuran returnnya udah 458% gitu ya. Nah, ini peluncurannya di 2005 ya. Kalau sekarang 2026 berarti udah 20 tahunan. Dibagi aja 458% dibagi 20 tahun. Itu rata-rata per tahun kisaran 10%. 10% up ya. Gitu ya. Jadi ini cocok untuk diversifikasi ya, dan bersih ya, tidak ada pajak. Kalau teman-teman masuk ke deposito kena pajak 20%, masuk langsung ke obligasi FR atau SBN itu kena tax 10%. Kalau ini nggak ada tax sama sekali gitu ya. Terus kemudian eh, bisa ke sini juga ya, ke sini juga sama ya, tinggal diklik isinya apa aja. Terus ya, rata-rata itu surat berharga jangka pendek ya atau deposito. Nah, ini lebih kecil ya, imbal hasilnya kisaran 5%. Tapi itu net juga loh. Itu bersih juga, jadi nggak kepotong pajak 20% terus atau 10% gitu ya. Nah, untuk apa namanya return yang sekitar 5% ini ya kita head to headnya ya cuman di deposito ya, deposito cuma dapat kisaran 3-4%, bisa dapat 5%, dan ini bisa dijual sewaktu-waktu gitu ya, nggak ada penalti gitu ya, baik pasar uang maupun pendapatan tetap gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya katakanlah ditarget di portofolionya kepengen growth 20% per tahun, paling nggak 10% udah dapat di pendapatan tetap gitu ya. Terus tinggal cari yang 10% di saham gitu. Jadi kalau sahamnya kena minus, portofolionya masih growth gitu ya teman-teman. Terus ada beberapa yang lebih tinggi lagi sebetulnya, itu campuran sama saham. Cuman campuran ini dalamnya ada saham. Kalau saham 80%-nya isinya saham gitu ya. Nah, kalau saham pun sebetulnya kinerjanya juga lagi bagus ya, karena ya ISG lagi bullish gitu ya. Nah, ini kita klik urutkan, pilih imbal hasil, terus simpan di sini. Nah, sini teman-teman bisa lihat skor Invest Maxi Fund di sini year to date ya itu bisa 78% returnnya. AU-nya setara 1 triliun gitu ya. Nah, ini yang masuk banyak sekali, masuk institusi gitu. Dan sebetulnya kalau teman-teman apa namanya lagi trading di saham atau invest di saham, itu kita bisa pakai apa ya acuan, atau misalnya skor invest ya, kita klik gitu. Kita klik detail di sini. Kemudian kita klik fund fact-nya di sini. Nah, maka di sini kita ngelihat nih portofolio mereka di saham itu ngelola di saham apa aja gitu. Nah, ini kelihatan BCA bobotnya 8%, Mandi 9%, BNI 9%, BBRI 9%. Jadi rata-rata ke Big Bang ya ini ya. Nah, tapi ada juga saham yang di luar Big Bang, misalnya Bumi Resource, di sini 5% bobotnya. Ada INKP 5%, terus Indofood 7%, Jasa Marga 6%, ada Timah 9% gitu ya.
Ya, timah atau tins yang tadi pagi saya rekomendasikan untuk scalping gitu ya, ternyata mereka nyimpen gitu ya, mereka nyimpen. Terus ini tolak ukurnya dari IHSG ya. Jadi kalau misalnya IHSG 3 bulan itu cuman kenaikan 2%, dia 21%. Kalau 6 bulan IHSG kenaikannya cuma 11%, dia naik 6%. 1 tahunnya kalau IHSG naik 17%, dia naik 65%, kayak gitu. Nah, apa yang membuat portofolio ini growth? Karena ada saham-saham seperti Timah, Bumi gitu ya, yang mana eh, kedua saham ini itu juga mencetak kenaikan return yang fantastis ya di tahun 2025 kemarin sampai sekarang gitu ya. Kalau kita lihat Bumi itu dari 50-an sampai kemarin sempat 480-an. Kemudian Timah itu dari 1.600-an sampai apa namanya 3.000 lebih gitu ya. Jadi udah naik ratusan persen gitu ya. Itu yang membuat kinerjanya bagus gitu ya. Jadi ya apa namanya kita bisa ini ya bisa bisa kopi ya. Oh ternyata MI gede itu lagi pegang ini saham-saham ini gitu. Nah kita bisa compare sama yang lain. Coba lagi nih misal yang Henan Ultima Equitas kelas A. Ini year to date 40%. Nah bisa dapat return segini isinya apa aja. Nah kita bisa lihat di sini. Unvexit ya. Kita bisa lihat di sini. Ini MI loh ya. MI itu manajer investasi termasuk institusi dan aset manajemen dan otomatis ya kita bisa sebut mereka juga big fund juga gitu loh. Jadi bisa kita copy ya. Nah, di sini mereka ada pegang Antam ya. Kita tahu Antam juga 1 tahun terakhir, beberapa bulan terakhir naiknya ratusan persen ya. Nah, ada Bang Aladin, ya. Ada Bang Aladin, ada Alubank, ada Nobu gitu ya, ada Big Bang ya. Kalau Big Bang kita tahu lah kinerjanya sekarang masih bad ya. Nah, cuman eh, jeleknya Big Bang masih ke cover saham-saham yang dipegang lainnya ini gitu ya. Ada MTEL, SPTG dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya contoh caranya compare kayak gitu. Terus misalnya ini yang scoring fast syariah. Nah, ini kalau yang suka invest syariah, ini ada Bank Aladin, Bank Syariah Indonesia, Bukit Asam, Bumi lagi, Dewa juga ada gitu loh teman-teman gitu loh. Pegas juga ada. Ya, teman-teman bisa cek ya nanti apa namanya di aplikasi sahamnya ya, NeoHots atau Hospisi gitu ya. Kebetulan saya nggak bisa buka lagi Hospisi karena posisi lagi buka Zoom ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek ya apa namanya Bumi Dewa gitu ya. Mereka juga baker ya. Terus yang unik adalah di sini ada apa namanya? Di sini malah nggak ada Big Bang loh. Di sini nggak ada Big Bang. Malah efek terbesarnya bobotnya 10% itu Indofood sama timah lagi gitu ya. Jadi TINS itu ternyata banyak dipegang oleh fund, banyak dipegang oleh manajer investasi gitu ya, banyak dipegang oleh big player gitu loh. Jadi eh, ini juga bisa kita pakai referensi ya, dibuat referensi untuk alokasi portofolio invest kita gitu loh. Jadi balik lagi di sini. Kalau misalnya teman-teman di saham setiap tahun itu growth portofolionya dari total ekuitas di bawah 20% gitu ya, atau bahkan minus, ya lebih baik sebagian 50%-nya itu didiversifikasi ke pendapatan tetap atau mungkin saham gitu. Sekarang kelola saham sendiri portonya minus gitu. Nah, mending di sini year to date-nya dapat segini gitu. Ada yang 78%, 40% kayak gitu. Terus sih. Tapi ini juga bisa minus yang saham. Ketika nanti market crash itu juga bisa minus gitu. Nah, itu perlu diperhatiin resikonya. Jadi kalau saham itu di reksadana saham saya prefer teman-teman masuk ketika market crash. Jadi kalau market hijau gini teman-teman bisa langsung profit gitu ya. Kalau di reksadana saham dan cocoknya mungkin lebih ke jangka menengah panjang gitu.
Kalau pendapatan tetap itu bisa jangka pendek gitu ya. Karena per hari ya, returnnya dapat per hari atau bunganya dapat atau kuponnya dapat per hari gitu. Jadi per hari itu jalan gitu. Kalau misalnya besok pas libur panjang Lebaran sampai 1 minggu 2 minggu kan, misalnya kita mau belanja saham wait and see dulu karena kita nggak tahu market Amerika atau global gimana. Tahu-tahu nanti US serang Iran terus akhirnya market crash gitu ya. Nah, terus kita lebih nyimpen cash di RDN daripada cash nyimpen di RDN masukin ke sini. Di hari libur pun di Sabtu Minggu itu tetap dapat return gitu ya. Oke, itu mengenai Navi ya. Jadi ini user ID passwordnya sama dengan NeoHost. Terus ini bisa juga simulasi investasi di sini. Jadi contoh misal masukin 100 juta gitu ya. Terus setiap bulan nabung nih misalnya 5 juta gitu. Nah, kita klik yang menengah. Kalau menengah ini pendapatan tetap, kalau rendah ini pasar uang, tinggi ini lebih ke campuran atau saham. Biasanya benchmarknya itu. Kita klik hitung simulasi di sini. Nah, ini pakainya sebagai investment fund. Nah, kalau tahu lah, misal kita pakai acuan 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, dengan 2 tahun, duit segini, 220 juta, jadi 259 juta. Ini estimasi ya, kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita bisa proyeksikan duit kita ke depan growth-nya berapa gitu. Kalau tinggi, ini bisa lebih tinggi ya, bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai ini ya, yang saham ya, super investasi fund misalnya saham, ini tahun kedua aja modal 200 juta sekian bisa 700 juta sekian ya gitu. Tapi kalau yang tinggi ini eh, tentatif ya, nggak tentu. Kadang bisa juga ini lebih rendah karena kalau investasi yang resiko tinggi itu maksudnya di saham dan saham naik turun kayak gitu. Tapi dengan kita melihat acuan benchmarknya tadi di segitu ya rata-rata itu 70, 4 per gitu. Nah ini jelek-jeleknya ada yang 11%, 14%, 11% gitu. Itu sih. Ini yang saham. Oke, oke itu mengenai edukasi Navi ya. Terus, nah ini pertanyaan terakhir ya yang bisa saya jawab. Kalau ada yang belum saya jawab, bisa japri aja ya. Untuk bumi, apakah perlu tunggu double bottom atau segera serok, Pak? Kebetulan sebenarnya lebih sedih dan biasanya dugaan saya koreksi wajar. Ya sih kalau bumi sih koreksi wajar ya. Dengan target TP dia ada potensi tutup gap di 330 dan dari kemarin saya reminder di grup ya. Jadi cara tradingnya ya memang swing santai aja gitu. Nggak bisa yang pas scalping, kecuali dia pas lagi volumenya rame, gede, nah itu bisa di scalping gitu ya. Oke, mungkin itu ya edukasi dari saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan Bapak Ibu, saya izin live dulu.